Oke, saat ini kita akan mengerjakan suatu deret atau satu pola bilangan dari soal tes potensi akademik Bappenas. Oke ya, kita mulai dari nomor 1. Ya, kalau kita punya suatu pola seperti ini, ya kita punya satu pola seperti ini, coba perhatikan angka yang kecil dulu. Karena apa? Angka kecil itu mudah. Ya, angka kecil itu mudah. Ya ini. Ya, rupanya ini menjadi 2, ini dibagi 4. Ya, ini dibagi 4. Nah, dibagi 4. Oke. Apakah ini juga dibagi 4? Ya, ini juga dibagi 4. Ya, ini juga dibagi 4. Ya, ini juga dibagi 4. Ini juga dibagi 4. Maka sekarang ini juga dibagi 4. Ya, dibagi 4. Dibagi 4 berapa? Dibagi 4 sama dengan 32. Berarti jawabannya ini adalah 32. Dengan suatu pola dibagi 4, dibagi 4, dibagi 4. Oke. Selanjutnya kita akan lihat, ya, kita akan lihat untuk soal yang kedua ini. Ya, kita lihat soal kedua. Kalau kita perhatikan di sini dari 11 ke 12 itu naik, tapi dari sini dia turun. Ya, tetapi apakah kita memiliki suatu pola yang lain? Ya, contoh yang mudah dipahami adalah ini. Dari ini ke sini. Ya, ini kan melompat ini. Ya, ini melompat 2. Ya, atau dikurangi 2. Oke. Tapi apakah ini juga dikurangi 2? Ya, ini juga dikurangi 2. Dari 11 ke 9 kurangi 2, terus dari 8, ya dari 8 ke 6 itu kurangi 2. Oke, ya, seperti ini ya alurnya. Berarti masing-masing kurangi 2 tapi dia melompat. Ya, kurangi 2 itu melompat. Maka bisa saya katakan kalau 9 dikurangi 2, ya, itu menempati duduk ini, berarti ini sama dengan berapa? Dikurangi 2 sama dengan 7. 7 sudah ada jawabannya ya. Ya, 7 sudah ada jawabannya. Kalau saya teruskan dari 20 kurangi 2 itu sama dengan 18. Oke ya, jadi untuk polanya itu melompat ya, ini melompat dari 11 ke 9, 22 ke 20, 8 ke 6, masing-masing dikurangi 2. Oke ya, ini suatu pola yang mungkin agak sedikit mikir karena dia melompat. Oke, selanjutnya bagaimana nomor 3? Ya, bagaimana untuk nomor 3 ini? Apakah nomor 3 juga melompat atau tidak? Kalau kita perhatikan biasa itu dari 2 ke 3, dari 3 ke 4 itu selisih 1, selisih 1, selisih 2, selisih 3. Ya. Tapi kalau kita lihat apakah dia melompat juga? Kita perhatikan dari sini ya, kalau ke sini dia melompat enggak? Dari 2 ke 4 kali 2 dari 4 ya, ini juga enggak bisa. Tapi kalau 2 ke 6 bisa enggak? 2 ke 6 kali 3 jadi lompat 2, terus ke sini kali 3 juga. Lah ini bisa ya. Ini bisa apa? Ini dengan dikali 3. Ini dikali 3 dan ini dikali 3. Maka bisa saya katakan ini munculnya dari mana? Muncul dari sini. Ya. Melompat 2, ini munculnya dari sini. Ya, melompat 2. Dari ini dikalikan 3 juga, ini dikalikan 3. Kalau ke 3 berarti ini berapa? Berarti 9 kali 3 sama dengan 27. Oke ya. Ya, memang untuk deret dan pola itu masing-masing soal beda dan tidak punya rumus. Maka kita harus benar-benar hati-hati di dalam hal ini. Ya. Sekarang kita mencoba untuk nomor 4. Dari 1 ke 2, 1 ke 3 itu biasa ya, satu. Tapi ini melompat ke sini. Ya, mestinya jika melompat. Nah, kita perhatikan melompatnya kemana. Ya, kita perhatikan melompatnya kemana. Kalau kita melompat ke sini, dia selisihnya 2, tapi ini nggak bisa. Tapi kalau kita melompat ke sini bisa nggak ini? Ini melompat ke sini, oke ya. Terus ini melompat ke sini, nah ini melompat ke sini, 2 gitu. Terus yang ini juga gitu ya, ini melompat ke sini, terus ini melompat ke sini. Ya, oke. Kalau kita perhatikan sini berapa? Sini plus 7. Ya, ini ditambah 7. Ini juga ditambah 7. Maka kalau kita lihat di sini, ya, melompatnya ke sini ya. Dari 3 ke 10, 10 melompat ke sini tambah 7. Ya, tambah 7. Berarti ini sama dengan 17. Ada nggak jawabannya? Oke, jawabannya yang B ada di atas ini. Ya, oke. Ya, jawabannya B ada di atas. Lanjut berikutnya untuk nomor 5.
Ya, kita lanjut dengan nomor 5. Nah, apakah dia juga melompat? Kalau kita perhatikan dari sini ini melompat. Karena apa? Kalau nggak melompat ini kan dari 3 ke 6 itu 3, dari 6 ke berapa itu 7 itu 1. Tapi kalau kita melompat ke sini bisa nggak ini? 3 ke 7 itu 4, 4 7 ke 12 juga 4, betul ya? Ya, ini juga 4 atau berapa ini? Ini ke sini bukan 45, sorry. Tapi kalau ini ke sini ya, ini ke sini ya, ini ke sini berapa ini? Ya, ini ke sini terus ini berapa melompat 2 ya? Melompat 2 ini ke sini. Betul nggak ini? Ya, ini tambah 6, ini juga tambah 6. Ya, betul kan seperti ini? Kita coba aja. Ini ke sini tambah 6, ini ke sini tambah 6 ya, rupanya seperti itu. Ya, ini juga tambah 6 juga. Terus maka ini ke sini ya, ini ke sini tambah berapa? Ini 7-nya ya. 7-nya itu kalau 7-nya kali 2 ya. Ini 7-nya kali 2 seperti ini. Ya, ini kali 2 ya. Terus berarti kita kesininya juga kali 2. Betul nggak kali 2? Oke, kali 2. Kalau kali 2 berarti sama dengan berapa? 28. Oke ya, sama dengan 28. Sekarang untuk yang 6, ya berarti kan nomor 6, apakah nomor 6 itu cukup melompat atau enggak? Kita perhatikan di sini ke sini berapa ini? Min 4 ya, min 4 terus ke sini berapa itu? Plus ya, ini plus. Ya, ini plus ya, ini plus 7. Ini kurangi 4, ya, ini kurangi 4, ini juga plus 7. Nah, ini polanya seperti ini ya, polanya seperti ini. Jadi tambah dikurangi 4 tambah 7 kurangi 4 tambah 7 berarti ini dikurangi 4. Ini tambah 7, ini kurangi 4. Kurangi 4 berarti berapa? 24. Ada enggak 24? Sudah ada yang C. Ya. Oke, ini sudah soal yang ke-6. Sekarang soal ke-7, perhatikan soal ke-7. Ya, perhatikan soal ke-7. Kalau kita perhatikan soal ke-7, apakah dia melompat atau enggak? Ya, apakah dia melompat atau enggak dari 2 ke 6 atau apa? Dia melompat enggak? Coba perhatikan. Dari sini ke sini berapa ya? Kali 3 ya. Ini kali 3. Ini ke sini kali 3. Maka ini juga kali 3. Ya. Oke, kali 3. Oke. Kali 3 sama dengan berapa? 54 ya? 54. Oke ya, 54. Oke, jadi memang suatu pola itu dia tidak punya apa namanya, tidak punya aturan atau tidak punya rumus kecuali aritmatika maupun geometri, maka kita harus benar-benar kreatif di sini. Oke, kita lanjut berikutnya. Untuk nomor 8 bagaimana ya nomor 8? Ya, kalau kita perhatikan nomor 8, ini ke sini 3, ini ke sini 5. Jadi dia melompat juga. Ya, kalau melompat juga berarti bisa nggak seperti ini ya? Jadi dari sini 12, 12 itu kalau saya lompatkan ke ini dia 3, ini dia 5 ya, tapi dia naik lagi. Ya, jadi melompat. Kita cari yang aman yaitu 12 ke 10. Ya, ya. 12 ke 10 dia apa ya? Dia berkurang 2. Oke ya, dia berkurang 2. Oke. Terus mestinya nanti dia berkurang 2 ya. Itu berarti kurangi 2 berarti 8. Ada jawabannya? Oke, sudah ketemu jawabannya adalah yang A. Terus nanti kalau mau sini berarti ini mulai dari sini. Nah, ya mulai dari sini. Ya, oh sini ya, sini. Terus yang ini mulai dari sini. Ya, oke ya, ini juga berkurang 2. Oke, berarti jawabannya yang A. Sekarang untuk nomor 9, ya kalau kita perhatikan nomor 9 di sini, ya kalau kita perhatikan nomor 9 di sini, kalau ke sini dia berkurang naik, ya, naik turun maka kita ambil yang aman itu biasanya kelipatan-kelipatan ya itu dari sini. Nah ini ke sini, oke ini ke sini berapa ya? Tambah 3 ya. Nah ini ke sini tambah 3, ya ini tambah 3. Maka ini juga ini ke sini 2 langkah tambah 3 berarti berapa? Ini saya tambah 3 berarti sama dengan 12. 12 ada 2 ya, 12 ada 2 otomatis kita harus mikir yang ini. Yang ini itu muncul dari sini. Ya, dari 2 ke 4, 4 ke sini berapa? Kalau 2 ke 4 kali 2, maka ini juga kali 2 ya. Ini kali 2 betul nggak? Ini kali 2. Nah, coba.
Yang ini kalau yang keempat itu kali 2 atau kali berapa? Kali 2 ya. Kalau kali 2 8. Ya, tambah 2 ya. Berarti tambah 2 ya. Karena 8 enggak ada tambah 2. Ini tambah 2 dan ini tambah 2. Kalau tambah 2 berarti 6. Berarti jawabannya adalah yang B. Ya, jawabannya yang B. Oke, selanjutnya adalah untuk yang nomor 10. Nah, kalau kita perhatikan nomor 10, ya, kita perhatikan yang naik dulu. Yang naik bagaimana yang naik? Yang naik itu dari ini naik tambah 2 tapi turun berarti kita naiknya ke sini. Ya, ke sini terus nanti lompat ke sini. Ini yang naik. Kalau ini naik berarti ini berapa? Ini kali 3. Nah, ini kali 3, ini juga kali 3 berarti munculnya berapa? 36. Cocok enggak nanti yang A? Nah, berarti yang ini bagaimana? Yang ini kita mencoba dari sini. Ya, ini kali 2. Ya, karena apa? Kali 2 karena 6 juga kali 2. Ini kali 2. Kalau kali 2 berarti sama dengan 24. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Oke ya. Oke, apakah lanjut? Nah, kita lanjut ke yang nomor 11. Kita nanti sampai nomor 15. Ya, kita lanjut ke 11, nanti kita akan lanjut ke nomor 15. Bagaimana nomor 11? Ya, kalau kita perhatikan nomor 11 di sini, dari sini ke sini itu kali 3. Ya, ini juga kali 3 ini. Nah, ini kali 3. Tapi ini dia berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 5. Ini juga berkurang 5. Maka ini ke sini kali 3. Nah, ya. Jadi ini kali 3. Kalau kali 3 berapa? 48. Ada enggak 48 sudah ketemu belum? Sudah, yaitu yang A. Oke ya, kita lanjut untuk yang nomor 2. Bagaimana urutan nomor 12? Kalau kita perhatikan di sini, ini turun terus, ya, jadi tidak melompat. Karena turun terus, beda dengan yang lain itu naik turun, ini turun. Ini main berapa? Ini sama dengan main 1. Ini main 2. Ini main 3. Nah, ini sudah pola, ya, main 1, main 2, main 3. Maka ini adalah main 4. Kalau main 4 sama dengan 20. Terus main 5 itu sama dengan berapa? Sama dengan 15. Berarti 20 sama 15 yaitu yang B. Oke ya, yang B. Sekarang bagaimana untuk yang nomor 13? Ya, bagaimana untuk aturan nomor 13? Kalau kita perhatikan di sini, ini naik turun, berarti dia melompat gitu. Jadi kalau naik turun itu biasanya melompat. Kita coba aja, ini berapa ini? Tambah 2. Nah, ini juga tambah 2 ini. Ya, tambah 2. Maka ini melompat 1, itu tambah 2 berapa? Tambah 2 sama dengan 28. Ada enggak? Oke, yang A. Ya, 28 itu yang A. Sekarang untuk yang nomor 14. Ya, nomor 14 bagaimana? Kalau kita perhatikan di sini ini naik terus berarti tidak melompat, naik terus. Ini kali berapa? Kali 2. Ini juga kali 2. Ini kali 2 berapa? Kali 2 adalah 48. Ada enggak 48? 48 itu ada, ya, 48 itu ada di C. Ya, oke, soal terakhir untuk baris deret ini. Coba kita perhatikan nomor 15. Ya, kita perhatikan nomor 15. Kalau kita perhatikan nomor 15 ini turun terus. Nah, berarti nggak melompat. Ini berapa ini? Ini main 10. Ya, ini main 10. Ya. Oh, sorry, 11 ya. Tambah 9 ya, tambah 10 ya ini. Ini tambah 10. Terus ini tambah 9. Ini mestinya kalau di sini berapa ya? Di sini dia tambah 6. Terus di sini tambah 5. Maka ini tambah 8. Kalau tambah 8 berapa? Ya, tambah 8 berarti sama dengan 48. Ya. Oke, 48 sudah temu yang C. Oke ya, demikian baris pola untuk simulasi TPA atau Bappenas. Semoga bermanfaat dan nantikan video saya berikutnya.